Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi di channel Daily Ride Stories. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung hari ini masih hari kedua Lebaran, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video gue atau di manapun. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan sore. Mau nikmatin ya Bandung yang katanya sepi pas ditinggal penduduknya mudik. Oke, sejauh ini sih kayaknya sepi-sepi aja nih jalan. Hari ini gue bakal ngebahas tentang apa ya? Kayaknya gue mau ngenalin motor gue dulu, yang sekarang lagi gue pakai. Dia namanya Clio. Ya lebih spesifiknya dia Kawasaki Ninja 250 Fi, keluaran tahun 2013 pertengahan. Gua mau ngebahas Ninja Fi dibandingkan dengan rival-rivalnya yang sekelas. Contohnya kayak R25 sama CBR 250. Mulai dari alasan gue aja kenapa beli Ninja 250 Fi. Dulu tuh motor pertama gue pas SMA tuh Yamaha Fiction. Sampai akhirnya pada tahun 2013 tuh gue memutuskan buat ganti. Saat itu tuh gue pengen naik kelas ke CC 250. Pada waktu itu tuh baru ada Ninja 250 sama CBR 250 doang. R25 tuh belum ada. Nah setelah itu tuh gue memilih Ninja 250 karena CBR 2.5 tuh pertama gue nggak sukanya dia masih satu silinder. Walaupun satu silinder tuh torsinya gila enak banget, lebih enak dari Ninja. Terus kalau kata yang udah make secara jangka panjang tuh katanya CBR handlingnya nurut banget. Gue juga waktu itu pernah nyoba, tapi karena nyobanya sebentar jadi belum bisa menilai secara detail. Dan dari situ akhirnya gue memutuskan beli Ninja 250 karena ya oke lah, siapa sih yang nggak tahu Ninja gitu ya. Maksudnya gue percaya karena banyak yang make gitu. Walaupun ya Kawasaki itu terkenal dengan after sales-nya yang kurang baik, sama ketersediaan spare partnya tuh agak susah kalau dibanding Yamaha sama Honda ya. Itu sepengalaman gue. Oke, dan apalagi ya kenapa gue ngambil warna merah? Waktu itu tuh Ninja Fi baru ada warna hijau, hitam, putih, dan merah. Tadinya gue mau ngambil warna hitam, tapi pas gue lihat-lihat hitamnya tuh kayak hitam semua banget gitu, nggak ada bagian-bagian dengan warna lain. Kan misalnya kayak motor biasanya bodinya hitam, terus kayak blok mesinnya silver atau tabung shock depannya silver, itu kan agak mending gitu. Nah kalau yang Ninja tuh benar-benar hitam semua banget gitu, dari body, velg, mesin, fork. Nah itu gue kurang suka. Akhirnya gue ngambil warna merah karena ya gue suka warna merah juga sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, masalah kalau motor sport tuh kan identiknya sama performa lah ya biasanya. Gua di sini bakal cerita pengalaman performa Ninja 250 dibanding kompetitornya, tapi berdasarkan pengalaman gua aja, pengalaman gua nyoba. Jadi kalau gua bisa bilang Ninja 250 tuh karena mesinnya karakternya overbore gitu, diameter pistonnya lebih lebar dibanding langkahnya.
si Ninja ini tuh mesinnya tenaganya tuh keluar di RPM atas, bisa dari 8 ribuan ke sana baru kerasa larinya. Kalau di bawahnya tuh cenderung ngempos gitu. Kalau berbeda dibanding CBR 2,5. Waktu itu gue nyobain CBR 2,5 punya teman gue tuh, dari RPM 3000 4000 tuh itu powernya udah dapet banget, torsinya udah tinggi gitu. Kalau dibanding R25, gue bisa bilang hampir sama karakter mesinnya. Cuman R25 tuh emang lebih kencang sih, baik di atas dyno dan aslinya gitu. Soalnya gue beberapa kali nyobain R25 temen gue yang masih standaran, emang kerasanya atasnya lebih padat gitu. Terus apa lagi ya guys? Dari segi desain deh ya. Dari segi desain, kalau menurut gue sebenarnya suka sama Ninja itu karena dari desain tuh dia nggak terlalu agresif. Cukup meruncing-runcing bagian body-bodinya tuh modern look. Tapi dia nggak sesangar R25 yang model lampunya tuh yang ngumpet gitu loh, kayak Vario 150 yang baru itu kan lampunya ngumpet-ngumpet gitu. Nah kalau menurut gue itu tuh lebih sangar kayak gitu. Terus kalau dibanding CBR 2,5, gua tuh CBR 2,5 kurang sukanya bagian belakangnya, bagian subframe itu dia kayak terlalu landai gitu loh, kurang naik, jadi kesannya kayak kurang sport banget kalau menurut gua ya. Terus kalau dimensinya semuanya tuh hampir sama, dari lebarnya, panjangnya, tingginya menurut gue tuh hampir sama. Tapi kalau dari R25 tuh gue kurang suka dimensi tankinya tuh dia kurang lebar. Jadi kan kalau misalnya lo naik motor sport, pengennya tuh lo kayak kakinya agak ngelebar gitu loh, posisi di tankinya, ngejepit tankinya kan tingginya gede, jadi kakinya agak ngelebar, jadi kelihatannya agak gagah gimana gitu. Padahal sih biasa aja ya, cuman perasaan gue sih kayak gitu. Nah si R25 tuh si bentuk tankinya tuh bawahnya ngecil, jadi pas gue cobain, karena gue dulu pemakai Fiction, itu tuh dimensinya gak kalah jauh lah sama Fiction, si lebarnya tuh. Nah kalau si Ninja FI agak enak lah, bentuk tankinya agak ngelebar dari bawah, jadi ngedekap si kaki itu, ngedekap tankinya tuh lebih nyaman kalau gue. Nah terus apa lagi ya? Terakhir ini deh, build quality dari ketiga motor itu tuh gue kalau jujur yang paling gue suka tuh Ninja sama CBR. Kenapa? Mungkin ada faktor gara-gara dia masih build up Thailand apa gimana, gue nggak ngerti. Soalnya gue kalau ngetok si plastiknya tuh, si Ninja sama si CBR tuh kayak lebih padat gitu dibanding R25. Gue juga nggak tahu emang bahannya yang berbeda kah atau gimana. Pokoknya ya itu seperasaan gue aja gitu pas megang-megang si kualitas bodinya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kalau lo mau nyari motor 250 cc nih ya, antara ketiga karakter motor itu tuh R25, CBR 2,5 sama Ninja 250 FI itu sebenarnya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Cuman gue bisa bilang karakternya berbeda, gimana kebutuhan lo. Jadi kalau lo misalnya mau nyari mesin yang torsinya gede, terus yang bisa yang lebih handlingnya lebih enak gitu katanya, itu lo bisa ngambil CBR 2,5 gitu. Kalau lo nyari horsepower gede, anjing salah dong, macet. Kalau lo nyari horsepower gede, lo mungkin bisa ke R25 gitu. Dan R25 tuh spare partnya murah.
gitu loh. Kalau mau nyari yang lebih murah spare partnya sama lebih kenceng horsepower sih kayaknya R25. Nah terus kalau yang beli Ninja 250 Fi itu buat lo yang pengen kalau menurut gue sih yang pengen bentuknya oke, nggak terlalu agresif, terus ya apa ya Ninja gitu. Ninja tuh udah jadi brand image paling gede gitu, brand image motorsport paling gede di Indonesia setahu gua. Jadi mungkin kebanggaannya di situ kalau menurut gua. Oke, setelah gua ngebahas ketiga motor 250cc itu, gua bakal ngajak lo lebih dekat lagi sama tunggangan gua, si Clio. Rebahan apa aja yang udah gua pasang, terus ya pokoknya gimana rasanya pakai si Clio ini. Kalau dari yang bisa lo lihat dari posisi kamera sekarang yang udah dirubah tuh stang sama windshield. Stang kebetulan gue pakai merek Woodcraft. Gue bisa bilang ini stang enak banget, dari posisi ridingnya tuh enak, pas, nggak terlalu nunduk, nggak terlalu nekuk. Pokoknya enak, lo masih bisa touring nggak akan terlalu pegel, dan kalau lo misalnya mau track day gitu itu masih oke lah, nyaman kalau kata gue. Terus windshield gue pakai yang lokalan aja. Ya harganya nggak mahal-mahal banget. Gue suka karena gue nggak suka model bawaan windshieldnya Ninja Fi yang warnanya bening. Itu gue kurang suka, makanya gue beli yang smoke kayak gitu. Terus apalagi ya, gue udah ganti. Oh ya, knalpot gue pakai CLD yang karbon, CLD Monster. Suaranya emang lumayan berisik karena dia karakter silencernya pendek. Cuman gue suka knalpot ini karena dia ngasih power di RPM tengah sampai atas. Jadi Ninja yang udah powernya gede di atas, pas pakai knalpot ini di atasnya lebih enak lagi. Yang gue rasain sih gitu. Terus gue udah ganti filter udara, gue ganti yang open filter pakai merek KNN. Itu buat ngegedein suplai udara aja sih, biar lebih enak. Makanya kalau di video ini, kalau gue ngegas tiba-tiba lu bakal ngedenger suara kayak ngok gitu lah. Itu gara-gara gue udah open filter. Terus gue udah ganti ban gue pakai Battlex S20. Itu cukup lah buat harian. Oke, buat touring masih oke. Terus kalau buat dibawa ke sirkuit masih sanggup juga. Walaupun gak seenak Pirelli Super Corsa sih, ya kan beda kelas gitu. Karena S20 tuh kelasnya kalau dilihat di website Battlex itu middle sport gitu lah kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, step, gue udah ganti step underbone merek RSV buat mengimbangi posisi riding stang gue yang agak menunduk. Ntar deh gue bakal berhenti buat ngeliatin penampakan motor gue, cuman gue belum nemu tempat buat ngeliatinnya nih. Kita ambil jalan-jalan aja deh. Oke, kayaknya gue gagal menemukan tempat yang appropriate buat ngeliatin motor gue. Ya jadi seperti inilah Ninja 250 gue. Itu pakai ban S20, gue udah pakai step RSV stang Woodcraft. Ya sisanya standaran aja gitu. Oke guys, kayaknya sekian dulu video hari ini. Sorry kalau misalnya masih banyak kekurangan di video gua. Pokoknya jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel gua. Pokoknya tungguin daily ride story selanjutnya. Dan
Sekian, terima kasih. Bye.